Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dedang Hidayat, kelas non reguler semester 3 NPM 7420121448, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nurini SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Tugas review pertemuan ke-14 Hukum Pidana Lanjutan, bab 5 tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman bagian kedua. A. Dalam KUHP 1. Matinya terdakwa pasal 83. 2. Daluarsa pasal 84 sampai 85 KUHP. B. Di luar KUHP 1. Amnesti. 2. Gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila A. 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran. B. 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. C. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. D. Pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Gerasi adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini gerasi berfungsi sebagai koreksi atas putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Gerasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi adalah A. Sebagai koreksi atas keputusan pengadilan. B. Dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kekhilapan. Yang dimaksud kesalahan kekhilapan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana, sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil, sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi. 1. Presiden menolak permohonan gerasi. Itu berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. 2. Presiden mengabulkan permohonan gerasi. Itu berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. 3. Presiden mengadakan perubahan hukuman atau komutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah jadi seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. 4. Mengurangi hukuman, artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. 1. Gerasi duduk adalah seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara, tidak melaksanakan hukuman. 2. Gerasi jalan adalah seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana.
3. Gerasi jabatan adalah permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim atau kepala lapas, karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara gerasi, amnesti, dan abolisi. 1. Gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Kedua, gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. 3. Gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. 4. Dengan gerasi, kesalahan pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan atau seperti bayi yang baru lahir. Kelima, gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semua diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sekian review pertemuan ke-14 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.